24 gitu ya. Nah, batas minimal poin yang harus dicapai itu misalkan 500 poin itu. Dan per angkatan itu beda-beda dan semakin naik angkatannya semakin banyak poin yang harus dikumpulkan. Terus untuk struktur datanya ini ada beberapa data mahasiswa, data kategori keaktifan, data tim SKPI, kemudian data SKPI-nya sendiri, data operator, dan juga data dekan. Mungkin kalau dari saya terkait dengan hasil notulensi brainstorming cukup sekian. Mungkin dari teman-teman dari kelompok 1 bisa menambahkan. Mungkin Dinda. Iya, kenapa? Ya, Din, mungkin bisa menambahkan yang tak sampaikan tadi, Din. Ya Mas, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf saya terlambat tadi bergabungnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas, atau mungkin bingung. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ntar aku cek lagi ya, soalnya di sini ada banyak aktor nih. Ada mahasiswa, ada SKPI, tim SKPI, ada data operator, sama dekan. Untuk data dari tim SKPI, tim operator, tim dekan, itu yang inputting datanya siapa? Apakah ada aktor yang buat ngisi aktor yang lain, misalkan kayak tim operator itu nanti bakal ngisi dekan, tim operator juga nanti bakal ngisi tim SKPI. Mohon maaf Mas, tadi kurang kedengeran. Boleh diulang pertanyaannya Mas? Oke. Nah, jadi di sini kan ada tim SKPI, ada tim operator sama tim dekan. Nah, yang ngisikan data tim SKPI, tim dekan atau tim operator itu ya, itu yang ngisi aktor siapa? Yang ngisi data, misalkan data username-nya lah anggapannya, biar nanti tim dekan tuh nggak usah register, tapi dia login gitu. Atau semua aktor ini perlu fitur register atau fitur daftar? Izin menjawab ya Mas. Sepahamku, mungkin nanti teman-teman bisa ngeluruskan. Kalau sepahamku dari dekan, kemudian aktor lainnya itu langsung login gitu Mas. Nah itu Mas masih dibingungkan. Kalau mahasiswa kan bisa pakai NIM sama password kayak yang sister. Terus buat yang dekan sama admin lainnya ini masih bingung mau yang diinputkan apa. Kalau dekan misalkan pakai NIDN atau NIP itu biasanya ya apa Mas? Pasnya login ke sister dari beliaunya login pakai apa? Nah ya sebenarnya ini mereka langsung login biasanya. Nah cuma masalahnya yang megang database, yang nyimpen database dekan misalkan, database dosen, database mahasiswa dan sebagainya itu fakultas. Nah masalahnya kamu punya hak enggak untuk minta database-nya fakultas? Kalau misalkan kamu punya hak, ya udah kamu pakai database-nya fakultas, kamu tinggal pasang ke aplikasimu, sudah tinggal mereka login aja, enggak usah register. Tapi kalau misalnya kamu nggak dapat hak untuk minta database dari database dari fakultas, ya kamu mau gak mau harus punya sistem fitur register login, atau kalau misalkan cuma login toh ya ada aktor yang berperan kayak super admin, kalau teman-teman pernah dengar kata-kata super admin atau admin lah ya, yang bertugas untuk mengisi data, misalkan tim SKPI itu orang-orangnya siapa saja tuh dia yang inputin datanya. Nanti kalau sudah datanya di-input semua, baru dikabari tim SKPI, guys, akunnya sudah kebikin, kalian tinggal login dengan username ini, passwordnya ini. Nah kayak gitu, gimana tuh kalau kemarin? Kalian dapat akses minta nggak ke database-nya fakultas? Kalau sepahamku kemarin belum sempat nyinggung itu sih Mas. Kami lebih fokus ke
alur dari SKPI-nya, karena gambaran umum dari SKPI sendiri kan kita masih belum tahu gitu Mas. Jadi buat itu nanti mungkin akan ditanyakan. Terus misalkan ya Mas, kalau ada super admin, nah berarti dari super admin itu apa dicatat sebagai aktor lagi? Enggak, kalau di sini kamu bisa pakai yang operator aja. Jadi Oh. operator dia anggapannya jadi super admin lah, ngerangkap tugas. Atau kalau misalkan kamu mau nambahin aktor lagi ya bebas, terserah. Tergantung kesanggupan. Iya Mas. Ini kalau aku lihat tabelnya pasti beda-beda ya. Nggak ada tabel satu data terus dibagi menjadi apa? Nggak ada satu tabel terus dipecah menjadi tabel-tabel kecil tuh nggak ada. Di sini tabelnya beda aja. Dibikin beda biar gampang kalian bikinnya. Mungkin nyoba teman-teman tanyakan ya. Salah satu aja, nggak usah semua orang nunggu janjian baru biar nggak kelamaan developnya. Kalau misalkan kalian nggak dapat akses untuk database, berarti nanti kalian kasih tahu aja ke dosen, misalkan Pak Tio gitu. Pak, kalau misalkan kita nggak dapat akses database-nya mahasiswa atau data dekan dan juga data yang mengurus tim SKPI atau data operator, ya sudah, berarti kami akan siapkan fitur register dan juga login. Atau enggak kalau misalkan fitur login saja, ya berarti kami akan sediakan satu aktor yang bertugas untuk menginputkan seluruh data kredensial yang penting-penting seperti tim SKPI, operator, dan dekan. Bagaimana gitu, apakah berkenan gitu. Coba tanyakan ke beliau ya. Soalnya itu minta database mahasiswa dan yang punya salah satunya ya Himasif. Himasif itu punya database mahasiswa saja sih. Kalau database-nya dosen itu enggak ada. Baik Mas, siap. Oke, mungkin aku kirimin untuk drive-nya ke grup atau ke PC bebas. Sekarang aku mau nyoba lanjut ke kelompok B dulu. Nanti baru setelah kita kelompok B presentasi, nanti aku bakal nyoba bantu asistensi untuk bikin ERD kelompok A. Dan juga nanti kalau sudah selesai kelompok A, baru kita sempurnakan lagi kelompok B kalau misalkan ada revisi dari stakeholder setelah kemarin kita nyoba analisa sesingkat mungkin lah. Kelompok B, apakah ada notulensinya? Iya, Bisa, ada. Mas. Iya. Tak share screen kan ya, Bil? Oke. Ini yang baca notulnya aku atau dari kamu, El? Kamu dulu deh, Bil. Oke, jadi di sini kita dari tim Fasilkom Prestasi, ini hasil diskusi dan notulensi dari diskusi paling akhir di kelompok kita. Jadi yang pertama ini kita ada 3 fitur, yaitu ada login, kemudian juga ada record, di mana record ini nanti di dalamnya ada konversi dan juga arsip atau fungsinya cuma simpan aja, nggak bisa dikonversi. Nah, kemarin itu dari Bu Yuyun mintanya ada rekognisi dosen yang di dalamnya itu bisa nginputin surat tugas dari dosen pembimbing lombanya. Tapi ternyata setelah ditanyakan itu butuhnya apa, Bu? Butuhnya cuma kayak nginputin surat tugas aja. Jadi rekognisi dosen ini akhirnya kita merger ke fitur record tepatnya di bagian konversi. Jadi nanti mahasiswa yang mau mengkonversi hasil lombanya kayak langsung mencantumkan siapa nama pembimbingnya dan juga surat tugas dari pembimbing yang bersangkutan. Jadi rekognisi dosen itu udah nggak ada. Jadi fitur yang resmi itu ada dua, yaitu login sama record. Record itu di dalamnya ada konversi dan juga arsip. Terus untuk
Yang kedua, di sini kita punya 2 aktor, yaitu mahasiswa dan juga admin. Kemarin sempat ditanyakan juga apakah perlu dosen untuk menginputkan surat tugas itu, tapi karena, udah ditanyakan kemarin ke Bu Yuyun, jawabannya bisa di-include-kan ke fitur konversi tadi, jadi, akhirnya aktornya cuma 2 aja, yaitu mahasiswa sama admin, di mana admin ini adalah tim percepatan prestasi dari Fasilkom. Kemudian di sini kita ada 4 database, yaitu yang akan dibuat nanti ada database mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan juga prestasi. Terus juga di sini kita dari diskusi kemarin itu pinginnya pakai local network. Jadi kalau dari, eee, tim pemrograman kemarin bilang kalau misalnya, untuk akses ke database ini nanti bisa pakai local network. Jadi, nggak semuanya harus punya database-nya, tapi semuanya bisa mengakses kayak gitu. Terus Terus juga ada ini dari tim front end ini juga udah mulai bikin rancangan WinForm-nya. Nanti akan mungkin sekarang masih dalam tahap pengerjaan. Jadi besok atau nanti akan di-follow up lagi. Dan juga untuk, menyamakan persepsi ya ini alurnya kemarin. Jadi nanti alur dari sistem ini, mahasiswa ini akan melakukan login menggunakan username dan juga password. Kemudian admin ini juga akan login menggunakan username dan password. Setelah itu nanti mahasiswa akan langsung, ditampilkan di menu berandanya, nanti bisa langsung masuk ke menu record-nya untuk menginputkan prestasinya beserta bukti perlombaan yang diikuti. Bukti perlombaan yang diikuti nanti ini bisa berupa file sertifikat, slip pendaftaran, dan lain, pokoknya ada buktinya. Kemudian di menu record ini, beberapa hal yang perlu diinputkan, yaitu ada semester, semester 1, 2, 3, atau berapa. Terus ada batasan waktu. Jadi, dari hasil diskusi bersama stakeholder kemarin, kalau misalnya konversi ini kan nggak bisa mendadak gitu ya. Jadi, dikasih pokok paling akhir 2 minggu sebelum UAS udah harus menginputkan. Jadi di sini, nanti batasan waktu yang kelompok kami akan pakai itu pakai per minggu. Jadi, kamu nginputinnya itu di minggu keberapa, minggu ke-1, minggu kedua, atau minggu keberapa, dan kita kasih batasan sampai minggu ke-14. Terus, nanti mahasiswa ini juga perlu menginputkan periode lombanya. Periode lombanya itu dari bulan apa, biar nanti dari tim percepatan prestasi atau admin sendiri itu untuk memvalidasi lomba itu mudah gitu. Terus, yang keempat ada tahapan lomba yang diikuti. Jadi tahapan lomba itu sesuai dari, kemarin indikator yang kita dapat dari stakeholder kalau misalnya, kayak semifinal itu bisa dikonversinya ke BC atau B gitu, terus untuk tahap yang finalis atau juara 1, 2, 3 itu bisa ke A, untuk SKS berapa, ini ada patokannya juga. Jadi nanti kita pakai indikator ini untuk di menu konversi bisa dapat nilai apa gitu. Terus yang kelima bukti, kayak yang disampaikan di atas tadi, jadi mahasiswa perlu menginputkan bukti dari lomba yang diikuti kayak sertifikat atau slip pendaftarannya. Terus di sini ada nama pembimbing beserta surat tugasnya. Jadi karena fitur rekognisi tadi jadinya dijadiin satu sama konversi, jadi nanti yang menginputkan nama pembimbing dan juga surat tugasnya adalah dari mahasiswa sendiri. Kemudian kalau di sini, untuk case setelah mengisi data record, nanti mahasiswa ini akan dihadapkan pada 2 pilihan button, yaitu yang pertama ada arsip dan juga konversi. Jadi karena dari diskusi bersama stakeholder kemarin kan ada kejadian di mana mahasiswa ini cuma ikut lomba mendaftar saja tapi nggak menang, tapi, dosen itu tetap butuh arsip buat dokumentasi lah. Jadi di sini kita ada 2 fitur, yaitu 2 fitur di dalam record, ada arsip dan juga konversi. Jadi jika mahasiswa memilih arsip, maka data ini akan di-record saja sambil menunggu verifikasi lomba valid dari admin. Jadi nanti, setelah mahasiswa memilih untuk arsipkan saja, nanti dari tim percepatan prestasi atau admin ini akan memvalidasi apakah lombanya ini benar-benar valid, benar-benar diikuti atau enggak. Jadi kalau misalnya, eee si mahasiswa ini pengen lomba ini dikonversi di semester selanjutnya atau lomba ini tidak dikonversi,
Jadi nanti tim percepatan prestasi itu hanya akan memvalidasi lombanya saja tanpa mengkonversi perlombaan tersebut. Tapi jika mahasiswa ini memilih lanjut ke menu konversi, maka mahasiswa ini akan dihadapkan pada pilihan mata kuliah yang ingin dikonversikan. Kemudian nanti ada 2 proses, yaitu memvalidasi lomba yang diikuti dan juga mengkonversi hasil lomba tersebut sesuai mata kuliah yang dipilih. Jadi nanti validasi validasi perlombaan dan juga validasi konversi ini akan dilakukan oleh admin atau tim percepatan prestasi. Terus ini buat hasilnya setelah menyelesaikan proses pada menu record, maka mahasiswa hanya perlu menunggu proses verifikasi oleh admin atau tim percepatan prestasi, dan jika ada berkas yang masih belum valid, admin ini dapat memberikan tanda pada bagian yang tidak valid dan akan dikembalikan pada mahasiswa untuk dilengkapi kembali. Nanti jika sudah dilengkapi akan dikirim lagi sesuai tahapan yang awal, akan divalidasi kembali. Kalau udah validasi, selesai gitu prosesnya. Mungkin dari tim Fasilkom Prestasi gitu aja, Mas. Mungkin Mas Yoga ada feedback apa? Monggo, Mas. Oke, siap. Terima kasih. Coba scroll ke atas. Oh ya, teman-teman, salah satu jangan lupa record ya. Asistensi yang hari ini. Oke. Di sini ada database mahasiswa, di sini ada database dosen, mata kuliah. Oh, database dosen nggak jadi ya? Katanya di-include-kan satu proses katanya. Tapi itu jadi gini, Mas, kan Oh, iya. kayak mahasiswa nanti enung gitu loh, Mas, bisa milih dosennya siapa aja yang jadi Oh, pembimbing iya, gitu. paham. Mata kuliah, oke, prestasinya. Oke, nah ini sepertinya database ini sudah sudah jelas ya. Kayaknya alurnya aku lihat ya, itu sudah aman. Untuk relasinya nanti kita akan coba bikin. Tapi sebelum itu pertanyaan template dari aku untuk database mahasiswa gimana? Di sini soalnya nggak ada fitur register. Di sini apa kalian dapat akses kelompok 2? Itu belum didiskusiin lagi sih, Mas, baru mikir waktu barusan kelompok yang A1 presentasi. Oke, sip. Itu enaknya dibuat gimana, Mas? Kan emang di awal itu kelompok kita sebenarnya nggak pengen ada register gitu loh, cuma mau pokok login, inputin username sama password. Terus kalau kayak gitu apa perlu database buat itu ya? Ya mau nggak mau kalian harus minta, guys. Itu kayaknya sudah fix deh. Nggak bisa kita bikin fitur login tanpa register, terus kalian login pakai data mana kalau nggak ada datanya di tabel mahasiswa, kalau kalian nggak minta database. Atau gini, atau dari database admin, dari ini kayaknya harusnya ada ini satu tabel lagi namanya database admin. Itu kamu harus tambahkan karena pasti ada admin kan di sini, katanya ada adminnya itu. Itu harus ada database admin, yang mana database adminnya itu yang inputkan data mahasiswanya. Kalau beliau yang yang menginputkan ya nggak apa-apa, aman-aman aja kalau kalian nggak pakai fitur login. Nanti urusannya tim admin, capek sendiri menginputkannya, atau mungkin mau mau import database database yang aplikasi yang ini bisa gitu. Jadi kalau misalnya mungkin lebih enaknya itu kita pakai itu ya, Mas, pakai kayak fitur registrasi buat naruh data dari mahasiswanya. Boleh kalau kalian mau pakai fitur registrasi boleh-boleh aja. Berarti kalau gitu nggak usah database admin. Perlu tetap database admin. Kalian kan di sini ada 2 aktor di sini. Mahasiswa, Iya. admin. Nah, adminnya kalau nggak ada tabelnya mau taruh di mana datanya? Data adminnya kan harus login dari admin. Jadi harus tetap ada, cuma kalian tinggal tambahin fitur register untuk mahasiswa. Sorry. Oke, Mas. Oke. Scroll ke bawah lagi.
Oke, semester. Oh ya, kalau semester aku kayaknya jangan dibikin tabel ya, karena kita nggak tahu, eee, tapi enaknya gimana ya, soalnya kan gini, kita nggak akan ada yang tahu ya, kira-kira nanti mahasiswa tuh fix semester akhir tuh di semester berapa. Kan ada nih masalahnya, sampai sekarang ada mahasiswa dari angkatan 16 saja baru lulus tahun ini, itu dia sudah semester berapa digit ya, 2 digit, tapi kira-kira sudah berapa belas semester tuh. Nah, kalau kalian mau inputkan data semester, otomatis, ininya bakal, apa ya, bakal kalian inputkan satu-satu, tergantung dari mahasiswanya. Itu kan capek sendiri ya, kalian harus siapin semester 1, semester 2, semester 3 inputkan, padahal cuma, ya satu row cuma isinya satu kolom gitu kan eman. Nah, mending kalau kalau aku, itu semester, itu kalian masukkan ke dalam database mahasiswa. Bukan database sebenarnya sih, itu kalian tipu tuh, harusnya tabel. Database-nya Fasilkom Point, sisanya itu tabel mahasiswa, tabel, dosen, tabel admin, gitu. Nah, nanti kan di situ juga ada perhitungan ya, perhitungan kayak, kalau misalkan semester 3 terus kalian minta konversi nanti dapat berapa poin. Nah, itu kalau kalian mau kalian bikinin fix poinnya. Misalkan nih, misalkan kalian akan kalau misalkan nanti ada mahasiswa minta poin, eee, minta konversi poin, nanti mahasiswanya kan ngikutin data itu, data sekarang dia semester berapa. Nah, semisal dia semester 3. Nah, itu kalian harus netapin satu, data angka, satu data pengali gitu ya, yang sifatnya itu fix. Jadi nanti anggapannya ketika dia inputkan data semester, maka poin yang didapat dari si siapa ya, poin yang didapat dari mahasiswa bakal dikali, misalkan aku kasih poin pengalinya tuh 500 poin. Tapi kalau misalkan dia semester 3, kalau misalnya dia semester 3, maka 3 dikali 500, mana nih, kali, 3 kali 500, maka dia jadinya 1.500 poin maksimal yang dia harus dapat gitu. Jadi model Oh iya, Mas. Maaf ya, Mas, aku motong. Ini kita bukan poin ya, tapi kayak langsung konversi ke nilai B, C, D, oh, B, C, D gitu, Mas. Oh, oke oke oke. Itu kayaknya di kelompok A itu? Iya, Kayaknya, oh sorry sorry kelompok guys. A2. Iya, oh berarti ya ini ke kelompok A ya? Kalian bisa tuh, pakai metode ini untuk pengali. Jadi pakai satu angka pengali yang pasti, nanti itu jadi hasil, poin maksimal yang harus didapatkan untuk mendapatkan SKPI tadi. Nah, terus untuk yang, siapa ya kalau bilang, untuk yang si Prestasi, Fasilkom prestasi, prestasi, Mas. itu kamu tambahkan satu tabel lagi. Oh, kayaknya sudah ada sih tabel prestasi itu ya? Nah, di Iya. tabel prestasi itu isinya tadi yang kamu share itu yang di merah-merah semua tuh, coba kayaknya kamu tadi ada deh, nah ini. Nah, ini itu kamu bisa masukkan dalam satu tabel. Misalkan kalian masukkan, oh tapi ini many to many jadinya nanti. Ya kalau kalian mau many to many nggak apa sih, cuma nanti takutnya bakal ditanyain dosen nanti. Kurang bagus manajemen database-nya. Cuma kalau kalian mau, kalian bisa bikin satu tabel tadi prestasi, terus kalian punya kolom namanya tahapan, misalkan tahapannya itu mendaftar, lolos, kolomnya itu tahapan saja, mendaftar, lolos, tahap awal, dan sebagainya sampai pemenang 1, 2, 3. Nah, lalu kalian bikin satu tabel lagi untuk nyimpen data provinsi. Data provinsi, bukan data provinsi ya, data region, region lomba. Misalkan ada wilayah atau provinsi, nasional, sama internasional. Nah, berikutnya kalian bikin satu tabel lagi, jadi ada 3 tabel yang harus kalian buat. Ada tabel prestasi, tabel region prestasi, sama tabel gabungan antara si prestasi dengan region prestasi. Entah kalian mau namain tabel apa bebas, cuma kalian bikin satu tabel yang nanti menangani si many to many. Jadi nanti tabel kalian tetap one to many sesuai dengan apa yang
teman-teman dapat di mata kuliah basis data. Itu kan nggak boleh kan many to many, rata-rata harus one to many biar gampang, biar nggak redundant sebenarnya. Nah, terus di gabungan tadi itu kalian masukkan nih, misalkan di tabel gabungan tadi itu kalian nanti ngambil data ID prestasinya. Itu pertama itu mendaftar. Misalkan dia di ID 1, itu kolomnya itu berarti prestasi ID, kolomnya itu kolomnya itu prestasi ID, nanti isinya itu kayak 1, berarti kalau dia nembak angka 1, berarti 1 itu mereferensikan ke mendaftar, ke kata-kata mendaftar. Nah, terus region underscore ID itu berarti dia mereferensikan kira-kira dia ini wilayah nasional atau internasional gitu. Nah, terus ada satu kolom lagi yaitu ini penentuan nggak usah sih, nggak apa. Kalau kalian mau dikasih ini kayak penilaian A, B, 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 C dan sebagainya. Tapi kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa, soalnya sebenarnya walaupun ini kelihatannya kayak string gitu ya, bukan data integer, tapi ini merupakan kalau kalian ingat di mata kuliah basis data itu ada namanya kolom turunan. Kolom turunan tuh kayak gimana? Misalkan kalian punya tabel transaksi sama tabel transaksi detail. Nah, tabel transaksi dia kan menyimpan data orang yang melakukan transaksi gitu ya. Terus berikutnya ada transaksi detail, misalkan dari transaksi ID 1 si orang A gitu ya, dia beli apaan? Misalkan dia beli barang ID 3, beli ID 4, yang nanti totalnya itu dalam satu transaksi itu misalkan 15.000. Nah, angka 15.000 itu enggak usah kalian masukkan karena dia adalah adalah kolom turunan. Kolom turunan operasi. Jadi kalau gini kalian bisa pakai modelan if else aja. Kalau kalian nggak mau nyimpen data terlalu banyak. Soalnya kan di sini kalau kalian lihat di sini ada lolos didanai, PKM itu datanya yang wilayah itu kan 0, sedangkan yang internasional juga 0 ya. Yang dia terisi itu adalah B. Nah, maka dari itu kalian bisa pakai if else saja. Jadi nggak usah dimasukkan kata-kata A, B, C dan sebagainya ke dalam satu kolom tadi. Ke satu tabel gabungan prestasi region. Gitu. Untuk jelasnya mungkin bakal kita coba di kelas praktikum aja ya biar lebih enak juga. Biar kita lebih panjang lah yang kita didiskusikan. Nah, terus terkait database tadi mintanya local network ya. Kalau menurutku jangan ya. Kenapa aku bilang jangan? Karena gini, karena ini kan nanti fiturnya bakal diserahkan ke banyak orang kan ya. Banyak orang nanti bakal bikin tabel di dalam satu database pusatnya tadi, satu server pusat. Nah, kalau semisal pas development itu tiba-tiba kalian pertama ngoding pakai struktur tabel yang sudah kalian buat nih. Nah, tiba-tiba pas pertengahan jalan itu kalian ada salah satu orang, misalkan dari teman-teman kalian minta merubah satu kolom aja, satu kolom tabel dari database pusat. Nah, ending-endingnya nanti kode yang teman-teman sudah bikin yang menggunakan database yang versi lama itu bakalan error karena ada satu tabel yang teman-teman rubah, terutama teman-teman yang bikin fitur yang mana tabelnya itu berelasi. Nah, itu agak sedikit riskan. Jadi itu bakal rawan error. Jadi kalau menurutku ya semua orang harus punya ini. Harus punya database sendiri-sendiri untuk development. Nah, kalau sudah di launch aplikasinya baru teman-teman jalankan satu server database pusat. Karena itu kan sudah fix kan, teman-teman sudah ready, nggak ada lagi kayak fixing dan sebagainya gitu. Baru database finalnya itu teman-teman masukkan ke server pusat. Jadi tetap semuanya harus punya database ya. Jadi kode yang sudah dikumpulkan itu nggak bakal error gitu. Terus apa lagi? Udah itu. Terus masalah kolaborasi. Nah, ini teman-teman ada yang pernah pakai Git nggak?
GIT. Pernah Mas, tapi gak ini apa namanya, gak yang tahu-tahu banget gitu. SPB, bisa minum aku. Mati beliau. Oke, mungkin untuk penjelasan kolaborasinya bakal aku bawa ke kelas praktikum Jumat besok ya. Kan Jumat besok kita bakal ada kelas praktikum. Ya mungkin mohon maaf ya, kayaknya materi yang bakal disampaikan itu agak banyak karena kita selain ngurusin implementasi WinForm ke DB, kita juga belajar tentang Git, terus juga kita bakal searching terkait fitur-fiturnya. Kan di sini kan ada fitur upload file ya, terutama di kelompok A, itu ada fitur upload surat tugas kalau nggak salah. Nah, itu nanti surat tugasnya bakal divalidasi. Nah, itu aku nggak pernah tahu sih, itu komponen di WinForm-nya itu apa. Mungkin kita bakal searching bareng-bareng di kelas praktikum aja. Untuk sekarang kita fokusnya ke RD. Gitu. Oke, kayaknya sudah jelas yang kelompok B. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kelompok A dulu ya. Kita bakal nyoba bantu untuk bikin ERD-nya. Buat kelompok A, bisa kirim filenya, drive-nya tadi, biar aku bisa buka sendiri. Iya, Mas. Oke. Saya kirim drive-nya di chat ya, Ya, Mas. ya sudah. Thank you. Mas hari ini. Bentar ya, masih loading. Yang ini hapus aja dah, kan kita sudah punya data drive-nya. Yang ini kita samping. Teman-teman masih bisa akses kan cycle-nya kita yang sudah aku kirim kemarin. Bahkan URL flat. Bentar ya guys ya, kayaknya agak lama di loading. Oke. Di sini ada ini mahasiswanya aku bikin sama ya, sama yang di sini, kasih prestasi. Ya. Terus untuk apa lagi? Bentar, penggolongan keaktifan itu di mana kalian? Di file yang mana? Kalau yang itu ada di dalam project SK itu, Pak. Nah, ada spreadsheet. Oke. Ya.
Uh, oh ini nggak ada beda nih sama si siapa? Nggak ada beda sama si yang prestasi nih. Sebentar ya guys ya. Bentar. Mana nih? Tes. Aduh, sorry guys ya, kayaknya tidak apa-apa. I don't give it. Di sini kemudian ada ini aja sih poin. Berarti ada 3 poin utama yang bisa kita masukkan ke dalam database. Diam nanti dulu aja. Butir, subbutir, poin, dokumen pendukung berupa salah satu poin berikut. Wow, bisa nerima sih. Ini bisa nerima banyak file sih. Tapi terserah sih kalian mau bikin dia bisa input satu file saja boleh sih. Pokok terdiri dari terdapat di 3 poin ini. Prestasi penghargaan, keikutsertaan. Wow. Mahasiswa yang lulus tahun 2023 minimal poin 200, mahasiswa yang lulus tahun 2024 minimal poin 300. Wah, kalau ini ini cuma naik 1 sih. Berarti teman-teman tadi kalau aku lihat ya, teman-teman yang pas tadi aku saranin bikin pengali. Nah, itu teman-teman bikin pengalinya tuh ditambah setiap dia lulusan berapa itu ditambah 100 gitu. Poin awalnya kan 200 nih. Berarti kalian bikin dulu poin awalnya berapa, 200 dimasukkan ke variabel gitu aja ya. Nah, terus setiap nanti ada mahasiswa yang lulus itu nanti kalau misalkan dia lulusnya tahun 2024 maka nanti dia ditambahkan 100 gitu. Nah, cuma permasalahannya gini. Yang aku bingungkan dari semester kalian itu yang dari kelompok A itu kita harus inputkan ini data ininya secara manual atau gimana? Kenapa Mas tadi Mas? Ini inputkan data mahasiswa yang lulus tahun 2023. Masalah kan kita kan nggak tahu ya. Misalkan ada anak minta nilai gitu ya, minta penambahan nilai untuk SKPI poin gitu ya. Nah terus tiba-tiba habis dia daftar dia ini lulusnya ternyata tahun 2025. Nah untuk menentukan dia lulusnya kapan tuh gimana? Apakah dia apakah gimana kalau jelasinnya ya? Apakah si mahasiswanya harus menginputkan harapan lulusnya kapan atau gimana ini? Soalnya ini kan kita juga nggak bisa memprediksi nih dia lulusnya bakal tahun berapa gitu loh. Misalkan aku mau menginputkan data di semester sekarang, semester 5. Menjawab ya Mas ya. Oke, boleh. Kalau itu kayaknya gini Mas, misalkan dari dari program itu kan ada preview. Nah, buat mahasiswa yang misalkan dia targetnya lulus tahun ini gitu ya. Nah, lulus tahun ini berarti minimal poin yang harus dicapai itu dia udah bisa melampaui atau belum gitu Mas. Jadi buat inputannya itu kalau sepaham saya dia harus gimana ya? Harus menginputkan emang tahunnya buat ngelihat previewnya itu. Oh, berarti ada tahun harapan lulus gitu ya. Jadi mahasiswa input manual nanti ya. Iya, Mas. Oh. Nah, nanti kalau misalkan nih, amit-amit misalkan ada mahasiswa, dia harapan lulusnya tahun 2023. Ternyata realitanya dia lulusnya tahun 2025. Itu gimana?
Apa yang terjadi dengan SKPI-nya? Itu masih untuk perumpamaan itu masih belum saya tanyakan ke Pak Yuda sih Mas. Itu antara nanti kan ada tim operator yang tugasnya mencetak untuk kebutuhan yudisiumnya kelulusan dari mahasiswa tersebut itu Mas. Jadi mungkin itu yang tercatat gitu. Jadi dia yudisiumnya pada tahun berapa? Jadi itu yang menjadi acuan minimalnya dia. Mungkin seperti itu Mas. Bisa jadi seperti itu maksudnya. Jadi saya nanti akan tanyakan ke Pak Yuda lagi. Berarti kan kalau kayak gitu yang menginputkan data tahun lulus realitanya lah, data lulus realnya berarti tim operator, bukan mahasiswa berarti itu. Itu berarti. Iya, Mas. Ya itu coba ditanyakan ya, kalian catat di mana kek di note-nya kalian buat tanyanya. Besok kalau bisa itu kita langsung diskusi juga biar kalian cepat development-nya. Oke, aku batuk-batuk. Aduh, sorry guys. Tadi ada sorry. Sorry. Di sini ada hasil poin, terus ada di sini database tabel item. Itemnya itu kayak prestasi. Mana nih berarti? Sorry. Prestasi itu ada ID, ada namanya Fakar, terus udah sih kayaknya itu aja sih dari nama aja cukup, yang ininya nggak usah. Oke, di sini ada unsur nih, ada unsur butir, subbutir, poin. Nah di sini hasilnya berarti aku bikin satu lagi namanya di sini aja nggak apa ya, ini butir lah ya, kalian kasih nama butir. Bukan butir ya, tapi ada region, sorry. Region ya harusnya ya. Ya region. Nah terus kalian ada satu file gabungan lagi untuk mencegah many to many. Nah ini tabel pivotnya. Misalkan aku tulis prestasi region gini ya. Nah di sini ada prestasi ID. Ya, nanti include buat kelompok B ya. Kelompok B soalnya sama ini poin ininya konsepnya. Cuma bedanya yang kelompok B via huruf, kalau kelompok A via angka aja. Region. Di sini ada juara ya. Finalis, peserta. Oh, sama semua ini. Sama. Oh, enggak sama deh. Cuma ini toh, misalkan yang pertama prestasi, berarti datanya ini aja. Kalau yang yang ini? Jabatan ya berarti ini. Ya, ikut sertaan organisasi berarti dia ada datanya tuh ini. Lah, beda-beda ternyata, guys. Oh, berarti ya udah sih. Ini bikin nama sub prestasi. Pacar. Nah, maksudnya nama sub prestasi ini dia sorry. Ini gimana cara relasinya?
Lah kok nggak bisa nganu relasi? Oh inilah. Tuh. Ini one to many ya kalau kayak gini ya. Nah, ini one to many. Nanti pas ngisikan datanya tuh kayak gini, guys. Nanti kayak admin gitu ya. Dia masukkan dulu, misalkan kayak ini ya, item prestasi itu dimasukkan ke prestasi sini. Misalkan namanya item atau apa tadi? Ya, prestasi atau penghargaan. Nah, terus di sini dia menyebutkan region dari itemnya ini. Misalnya prestasi penghargaan kan di sini ada tingkat internasional, tingkat nasional dikti dan sebagainya ya. Nah, di sini itu teman-teman masukkan data yang tingkat dikti dan sebagainya di sini semua. Nah, nanti berikutnya itu kita gabungkan data yang kita masukkan dari sama region ini, kita gabungkan ke sini. Misalkan dari prestasi apa nih kalau bilang prestasi tingkat internasional, misalnya prestasi yang ini sini kan prestasi atau penghargaan, misalkan ID 1, regionnya region internasional, berarti di sini juga ID 1. Nah, nanti nama subprestasinya itu teman-teman masukkan lagi, yaitu ada juara 1, 2, 3, adminnya ya ini ya. Ada finalis, ada peserta. Nah, terus ada poin di sini. Aku lupa poin, sorry guys. Poin. Nah, gini. Jadi nanti bakal datanya tuh kayak gini. Mana teks? Misalkan di sini 1. Sorry. Oke, bukan apa nih? Ini ya. Ini 1. Loh, apa? Ini 1. Prestasi ID-nya 1, berarti dia item, terus dia masuk ke regionnya, misalkan tadi tingkat internasional ya, berarti region ID-nya anggaplah didata ke 1. Nah, terus nama subprestasinya ini, teman-teman bikin lagi, misalkan juara 1. Nah, gimana? Poinnya itu 500. Misalkan kayak gini ya. Nanti data kedua gimana? Ya udah, berarti misalkan tadi kita masih di prestasi gitu ya. Berarti ID tetap 1, regionnya tadi ada nasional dikti ya. Berarti kan dia ada di row tabel kedua ya. Berarti ini belum selesai. Yang ini jadi juara 2 juga kalau tabel kolom keduanya. Pokoknya berapa? Jadi nanti bukan jumlah sih. Jadi nanti struktur datanya kayak gini nanti buat teman-teman isi. Jangan lupa implementasikan database transaction. Kalau sulit nanti bisa aku bantu. Bentar ya guys ya, bentar. Oke, sorry, kita lanjut. Nah, terus dilengkapi ya sampai juara 3 yang di sini. Oh, sorry guys, bukan kayak gini. Berarti itu termasuk satu data. 1, 2, 3. Kan sesuai yang di sini ya. Sesuai baris ini.
Berarti nanti data kedua itu berarti bukan juara 1, 2, 3, tapi tadi apa, peserta misalkan. Ya kayak gini nanti datanya, struktur data yang bakal masuk kayak gini. Nanti kalau sudah selesai, misalkan sudah selesai nih kalian nyatet data dari tingkat nasional, berarti kan tinggal kalian masuk ke data tingkat nasional Dikti. Berarti kan anggaplah yang Dikti itu dia masuk ke ID kedua, berarti di sini ID kedua, terus tinggal kalian ikutin lagi di sini. Di sini ada juara 1, 2, 3, terpilih finalis dan sebagainya itu sama semua. Gitu, tinggal kalian rubah-rubah. Nanti kalau misalkan prestasinya sudah selesai sampai bawah nih ya. Nah, misalkan sudah masuk ke jabatan. Nah, berarti kalian tinggal tambah lagi di sini prestasinya yaitu keaktifan organisasi gitu. Di sini. Berarti dia sekarang kan di ID kedua. Jadi tinggal ini dijadikan ID kedua. Yang ini regionnya, kalau misalkan regionnya beda, nah ini kan kata-katanya beda sih sebenarnya aku bilang. Yang ini sama, cuma di sini tingkat nasional Dikti itu beda kan ya, sama yang di sini ini juga ada beda ya. Jadi kalian harus nulis lagi nih, enggak apa. Gitu. Oh, kalau misalkan kiranya sama konsepnya, misalkan di sini kan ada tingkat universitas, di sini juga ada tingkat universitas nih. Sorry, nggak ada ternyata. Oh, nggak ada, berarti tingkat universitas, fakultas. Berarti kan beda ya, kalian tulis lagi di sini. Di region, misalkan tingkat universitas. Berarti dia ada di ID 3 misalkan. Nah, terus ini kalian isikan yang ini satu-satu juga. Itu jadinya kalau tadi ada ketua BEM misalkan. Salah. Wah. Bentar ya guys ya, masih loading. Nah, ini bukan jumlah ya, sorry ini info. Tapi misalkan ini tadi ketua pengurus inti BEM misalkan di sini. BPH atau outputnya BPH. Nah, bisa BPH pokoknya 2500. Ya udah ini kayak gini udah struktur tabelnya. Jadi kalian insert ini dulu prestasi, region baru masuk ke sini nanti. Jadi dia auto fill gitu. Caranya seperti apa ya harusnya di caraku yang apa ya bilang. Caraku krut harusnya bisa deteksi lah ya kira-kira mau diakali seperti apa kodenya nanti. Nah, kalau sudah kayak gini berarti teman-teman tinggal masuk ke sini. Masuk ke kolom satunya yaitu mahasiswa prestasi namanya. Nah, mahasiswa prestasi sama terus di sini kita ngambil mahasiswa ID. Mahasiswa ID ini bikin. Terus di sini ada prestasi region ID. Jadi kalau bisa untuk data yang berrelasi itu namanya disamakan deh dengan nama tabelnya ya biar kalian nggak bingung. Region ID, cuma tambahnya ID gitu. Jangan lupa juga sesuai kaidah penulisan database untuk tabel itu harus jamak. Kalau ini kan aku pakai bahasa Indonesia, mahasiswa. Tapi kalau nanti kalian pakai bahasa Inggris ya berarti kalian harus tulisnya student pakai S, students gitu. Kalau di kolomnya misalkan ini berrelasi dengan students ya, berarti di sini tulisannya student ID tanpa kasih S. Itu. Jadi bukan students ID ya, tapi student ID. Itu kaidah database, penulisan database biar lebih enak lah dibaca. Nah, terus tadi dia ada ada semester tadi ya? Apa nggak usah ya? Di sini aku nggak kelihatan ada kata-kata semester. Semester nggak ada di sini ya? Nggak ada, Mas. Oke, Mas. Berarti di sini kita nggak usah nggak usah ngurus yang namanya semester dan juga nggak usah urus matkul karena di sini kan SKPI kan lebih tepat. Nah, berarti di sini kita masukkan tadi kalau yang sesuai permintaan, ini lupa. Sesuai permintaan di brainstorming tadi ada upload file ya dari mahasiswanya. Jadi mahasiswa nguploadkan ini data keaktifannya sesuai kategori nanti. Nah, gitu. Nah, nanti apa kalau bilang?
ini berarti file gitu ya. File bukti. Ini teman-teman jadikan varchar, jangan jadikan blok. Langsung buyar database kalian, berat banget nanti. Jadi bakal apa ya? Jadi konsepnya itu ketika dia upload file, dia itu yang disimpan ke database itu bukan file utuhnya, tapi dia nyimpen path penyimpanan dari gambarnya. Jadi anggapannya gini nanti guys. Pas dia menginputkan file bukti, misalkan kirim file PDF gitu ya. Nah, file PDF itu nanti bakal disimpan di dalam project teman-teman, dalam folder projectnya teman-teman, yaitu projectnya namanya Fast.point gitu ya, di C#-nya. Nanti teman-teman tinggal kasih satu folder namanya misalkan public gitu ya, atau file gitu. Nanti file itu dimasukkan ke situ. Nah, di situ kan ada path-nya, berarti kan ya ada jalur untuk aksesnya. Nah, string jalurnya itu teman-teman yang disimpan itu, bukan file utuhnya, biar si ininya lebih ringan. Konsepnya seperti apa? Nanti aku bakal tunjukkan satu contoh video, walaupun nggak pakai bahasa C# ya. Nanti aku juga carikan yang bahasa C# itu yang versi PHP. Teman-teman nggak harus belajar PHP-nya, tapi teman-teman pahamin konsep alur upload filenya. Itu nanti implementasinya ya ke C# nanti ya. Nah, terus terkait bukti lulusnya, tahun lulus, ini masih ditanyakan ya. Ini aku anggap tahun lulus ini year, tipe datanya itu year ada di database. Yang ngisikan tuh adalah admin. Jadi tahun lulus realnya dia tuh sekarang tuh ada di tahun berapa gitu. Knowledgeable diisi oleh admin. Jadi nanti anggapannya pas dia sudah menginputkan, ini kan nanti dia nggak bisa ngisi tahun lulus kan ya. Nanti yang ngisikan tuh si admin. Nanti tinggal dihapus saja field komponen inputnya itu tinggal dikosongin, dihapus saja. Nah, nanti ini nullable, terus nanti dia di preview. Di tabel, di admin. Nah, artinya lihat, oh ada anak nih minta SKPI, terus dia nunggu sampai beberapa saat, terus nanti kan si anaknya minta SKPI ya ke admin. Nah, si admin ngecek, misalkan, oh di sini ada nih data SKPI-mu, dan ternyata kamu lulusnya tahun 2024, dan SKPI-mu sekarang poinnya jumlahnya itu ada 500 misalkan, dan sesuai dengan sesuai dengan persyaratannya. Nah, kalau sudah, berarti dia bisa minta SKPI si mahasiswanya. Nanti berarti dia ke kantor. Nah, terus ada lagi is ACC, is accepted. Nah, ini baru yang ngevalidasi. Ini 6 karena ada pending. Pending terus apa lagi? Pending terus pending terus apa lagi? Ada failed, ada sukses. Nah, nanti pending itu ketika defaultnya itu ketika si mahasiswanya inputkan data filenya, itu defaultnya tuh pending. Default pending. Ini tak geser. Kalau misalkan ada yang keliru, misalkan kayak tadi kan ada ya validasinya ya. Nah, kalau misalkan mau ada fitur komen, biar cepat nih ya, berarti aku berubah pikiran, file bukti ini dia nginputkan link drive. Link drive PDF-nya saja. Nah, kenapa kok aku nyuruh dia masang link drive? Karena kalau misalkan kita preview filenya di drive itu kan kita bisa kasih komen ya. Teman-teman sekarang APSOD ngirim file PDF-nya kan mesti dikomen kalau ada revisi. Nah, dengan adanya cara seperti ini teman-teman bisa lebih efektif. Nggak usah bikin fitur yang sulit-sulit, bikin fitur komen dan sebagainya, itu nggak usah. Biar nanti notifikasi komennya itu bakal didapat langsung ke mahasiswanya, dan mahasiswanya tinggal buka nih link drive-nya itu apa yang salah, seperti itu. Jadi simpel kan ya, seperti itu ya, daripada bikin fitur baru lagi. Nah, terus di sini barulah direlasikan.
Terus yang ini prestasi region. Ini agak sedikit banyak nih join-nya. Jadi harus kuat ya query dasar terkait join. Kenapa nih? Bentar. Wish. Ya seginilah ya. Sorry kalau misalkan nggak rapi. Oh ini rapi. Nah seperti ini database sementara. Terus untuk terkait jumlah poinnya, misalkan tahun lulus kan misalkan diisi oleh admin ya 2027. Nah nanti di tampilannya itu kalian tambahkan satu kolom lagi di data grid view-nya itu namanya poin, tapi jangan disimpan ke database. Nah di dalam apa? Di dalam ininya tahun lulus itu kan ada poin sesuai. Mana nih? Nah yang ini. Nah ini berarti teman-teman nanti tinggal masukkan aja, misalkan tahun lulusnya 2003, berarti ke teman-teman bikin if else. If else, kalau misalkan data dimasukkan 2003, maka poin awalnya, jadi deklarasikan poin awal ya, poin awalnya tuh 0, untuk tiap mahasiswa itu 0. Nah terus kalau misalkan inputnya 2023, itu teman-teman masukkan di tampilannya, itu poinnya itu adalah 200 tadi ya, nggak tahu lupa. Oke, 200. Atau enggak gini dah, daripada ribet, masukkan aja enggak apa-apa dah di dalam database, berarti tahun lulus gitu ya. Tahun lulus dan poin gitu ya. Enggak gitu juga sih. Sorry. Enggak gitu sih. Jadi ini, itu anggaplah yang megang tuh si admin. Jadi ini tuh bakal disimpan ya biar seperti ini enggak apa-apa. Karena ini kan apa ya, nggak nentu juga ya, pasti bakalan berubah-berubah ya. Nah, maksudnya tuh tadi kalau aku bilang, nah ini setiap mahasiswa itu tetap kalian deklarasikan poin sama dengan 0. Nah, nanti poinnya itu bakal di-sum atau ditambah, dikasih operator tambah sesuai dengan poin yang ada di prestasi region ID. Karena di sini kan ada poin, berarti awalnya poin 0, terus misalkan dia juara nih, juara lomba, juara 1 di tingkat internasional. Misalkan tadi poinnya ada berapa? Ada 500. Berarti poinnya itu yang sama dengan 0 tadi, itu ditambah dengan ini, poinnya di sini. Jadi 0 tambah 500, jadinya poinnya dia adalah 500. Nanti kalau dia inputkan lagi datanya, ya udah tinggal masukkan lagi siapa mahasiswanya, terus misalkan dia ikut organisasi BEM sebagai BPH. Maka nanti dilihat aja poinnya berapa sesuai dengan yang ada di sini. Nah, untuk menentukan dia minimal poinnya ini, itu kasihkan ke admin aja. Biarkan teman-teman admin yang nyimpen datanya, entah mau disimpan di spreadsheet kayak gini ya boleh, buat acuan lah gitu. Jadi kita hanya cukup menyimpan poin mahasiswa prestasi yang dia dapatkan sekarang gitu, bukan menyimpan maksimal poinnya berapa gitu. Jadi kalau misalkan dia minta SKPI terus dia poinnya ternyata kurang, ya udah nanti kan tinggal dikasih tahu sama adminnya. Ini kamu kurang nih, kalau kamu lulus tahun 2024 kan kamu butuh berapa poin nih maksimal? Butuh 300 poin, sedangkan sekarang kamu masih punya 100 poin. Berarti kamu udah bisa ya ngambil SKPI gitu. Jadi dia buka aplikasi sama buka spreadsheet yang gini, kan simple ya gitu. Ini biarkan admin yang punya peraturan, karena kita nggak akan pernah tahu kebijakan fakultas itu bakal fix atau bakal berubah-berubah seperti itu. Oke, biasanya aman terkait fase kompoin. Apakah ada yang aku kelewatan terkait ini? Alur-alurnya? Nah, ini validasi berarti dia masuknya is accepted tadi. Setelah data divalidasi, maka poin secara otomatis akan dimasukkan. Oke, siap. Berarti data poinnya itu bakal tetap 0. Kalau dia statusnya sudah sukses, gini ya, status is accepted-nya sukses, berarti
yang awalnya 0 dia tambahkan dengan ini poin yang ada di prestasi region ID. Tim operator maupun mahasiswa dapat melihat review dari SKPI yang akan dicetak. Ya, ini tinggal kalian bikin. Kalau ini nggak sulit sih, karena ini teman-teman harus apa ya, harus terhubung sama API, bukan API printer ya, tapi API ke driver printer. Jadi teman-teman harus tahu trigger untuk menampilkan tampilan ngeprint gitulah anggapannya. Kalau di JavaScript itu ada namanya window onload. Contohnya tuh window guys. Kalau misalkan aku klik misalkan aku tekan Ctrl P, ini bakal loading ya. Lah lama. Kita cari yang lain. Dapat lihat sini untuk menekan kota Depok. Cuma di sini ada previewnya. Nah, ini preview dari nanti anggapannya SKPI dari teman-teman yang sudah di ACC lah anggapannya. Itu nanti teman-teman nunggu dulu caranya seperti apa. Soalnya kalau sendiri agak sulit ya kalau pakai WinForm, karena kalau di web itu teman-teman tinggal bikin tampilannya pakai HTML biasa aja, terus nanti teman-teman tinggal Ctrl P, atau teman-teman kalau mau ketika dia diakses halamannya itu dia langsung menampilkan seperti ini ya, tinggal tambahin JavaScript. Cuma kan ini di C# ya, jadi beda sepertinya. Pokoknya intinya tampilan seperti inilah untuk previewnya. Berarti kalau di WinForm berarti nanti tampilannya kayak Word tuh, print previewnya di Word gitu. Nanti aku bakal juga searching ya, biar ngasih tahu kalian biar bisa ada development. Itu yang terkait preview printnya. Dekan melakukan pengesahan berkas SKPI, ya ini gampang sih. Kalau ini teman-teman tinggal desain SKPI yang bakal dibikin, tinggal langsung ditambahin tanda tangan dekan gitu aja. Ketika semuanya sudah di ACC. Gitu. Kalau di HTML gampang, guys. Oke, boleh silakan, Dinda. Mas mau tanya, itu kan tadi sarannya Mas Yoga tentang komen di link drive-nya, itu kan untuk apa sih yang kurang begitu ya Mas ya. Tapi untuk mahasiswa tersebut notice tentang kalau misalkan sudah di komen tuh gimana ya Mas? Terus juga apa tadi yang kita bingungkan? Yang apa drive? Kalau misalkan drive-nya nggak bisa dibuka, nah itu kita komennya nanti tim operator atau SKPI-nya komennya kayak gimana gitu Mas? Oke, thank you ya atas masukannya. Oke, kalau yang cara pertama, ya pertanyaan pertama, itu gini, kalian pernah direvisiin nggak kesalahan ketika kalian ngirim PDF APSOD enggak? Misalkan dari abstrak RPL, pernah dapat revisi enggak? Pernah Mas. Langsung masuk ke HP-nya kalian apa enggak? Kadang ada kadang yang pending gitu loh Mas, atau tunggu kita buka aplikasi email baru masuk semua notifnya. Jadi tergantung HP masing-masing. Nah, sebenarnya kayak gitu sih. Kita bikin konsepnya tuh mirip kayak anak RPL. Jadi tetap aja kita pakai drive. Urusan dia mau ngecek komentarnya ada apa enggak, misalkan notifikasinya kadang nggak muncul, kadang muncul gitu ya. Nah, itu urusan teman-teman, kan yang butuh SKPI kan mahasiswa, bukan admin. Pokok admin sudah ngasih tahu kesalahannya apa, nanti kalau misalkan si mahasiswanya nggak dapat notifikasi, ya dia harus selalu ngecek email dong. Udah nggak mau tahu, intinya seperti itu. Tuh, untuk cara pertamanya. Ya memang sedikit lebih kejam ya, anggapannya kita menyuruh mahasiswa untuk selalu cek. Tapi ya memang seperti itu ketika kalian menjadi mahasiswa, harus selalu ngecek banyak aplikasi buat tahu kira-kira notifikasi yang terbaru apa gitu. Ya mau nggak mau seperti itu. Nah, cuma kalau misalkan tadi terkait tidak bisa diakses. Nah, kalau tidak bisa diakses, itu kalau aku sendiri bisa kasih 2 opsi. Pertama dari admin, itu kan ya pakai bawaannya si Google Drive, kan ada request access tuh. Nanti kan request access-nya pasti notifikasinya bakal masuk dong ke akunnya yang dimintai akses. Atau
di dalam database mahasiswa ini teman-teman tambahin satu kolom lagi namanya nomor telepon gitu. Nah, nomor telepon ini berarti nanti si admin bakal menghubungi mahasiswanya yang memang dirasa dia lupa untuk memberikan hak akses ke adminnya gitu. Nah, itu masukan-masukanku ya. Tinggal kalian mau implementasi yang mana tuh bebas. Ini saran. Kalau mau sama-sama saling berkomunikasi ya kalian bisa pakai phone ini, telepon lah, nomor HP. Nah, ini. Gitu. Nanti si usernya ketika dia login, dia kan inputin nomor HP-nya juga. Supaya nanti kalau misalkan dia lupa ngasih akses, adminnya bisa menghubungi nomor HP-nya. Gitu aja. Simple kan? Itu terkait ininya. Permasalahan yang tadi kamu tanyakan. Kira-kira gimana? Apa menjawab? Iya Mas. Oke, aman Mas. Terima kasih. Oke, mantap. Dari yang lain, dari kelompok A, dan dibingungkan terkait ERD dan juga flow-nya nanti. Ya, kalau flow itu nanti aku bakal lebih detailkan di kelas praktikum ya. Soalnya biar aku bisa leluasa pakai papan tulis. Aku soalnya pengen pakai papan tulis. Nanti aku bakal coba bantu untuk bikin apa kalau yang di UI UX itu sebelumnya itu ada sebelum masuk ke di UI UX prototype sebelumnya itu ada apa ya namanya yang kayak skeleton hitam putih itu loh, wireframe ya, wireframe namanya. Aku bantu teman-teman bikin itunya. Gimana kelompok A? Aman? Aman nih guys ya. Oke, sip, mantap. Oke, kelompok A seperti itu. Jangan lupa yang ditanyakan besok terkait tahun lulus, karena itu tahun lulusnya masih asumsi. Jadi jangan lupa ditanyakan ke Pak Yuda ya. Sama apa lagi itu yang tadi aku suruh tanya? Oh, database. Ya, kalau kalian dapat akses ke tabel mahasiswa, nanti kalian tinggal ekspor aja tuh tabel mahasiswanya ke database kalian. Nanti aku ajari juga caranya export import PostgreSQL. Gampang kok, kalau kalian pernah nyoba PHP admin tuh gampang banget. Ada tampilannya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 sebenarnya sedikit sih. Mungkin bisa share drive-nya biar aku bisa langsung buka kelompok 2. Halo kelompok 2. Sudah, Oke. Mas. Mantap. Nah, aduh, no. Salah buka guys, maaf ya. Jangan lupa kirim ke WA aja ya, biar aku bisa selalu memastikan drive kalian. Takutnya aku cuma dapatnya aksesnya Pak Meet aja. Kirim ke WA grup aja, nggak apa-apa, santai. Gimana ini tadi? Dianalisis ya? Yang Analisis. brainstorming. Iya. Yang notulensi 30. Oke. Notulensi 30. Ini deadline terkait anunya kapan, guys? Dari ininya. Projectnya. Akhir November, Mas. Ya, atau topik. Gila. Abang. Ruki. Oke. Base dosen juga perlu, oke. Mata kuliah prestasi, database admin, region, tabel prestasi region. Nah, ini konsepnya sama kayak ini ya. Kayak fase kompoin, aku copy aja. Sorry. Yang ini bagus.
Nah, ini tadi awalnya prestasi mengganti mata kuliah. Oke. Prestasi juga nggak apa-apa sih. Prestasi, terus prestasi region juga, terus sama permintaan mata kuliah ya, tadi ya. Mata kuliah yang mau dikonversi gitu ya. Iya, Mas, gitu. Ini tinggal tambahin aja nih satu kolom nih. Sini namanya mata kuliah matkul underscore ID. Kenapa ini jadi? Ini bikin juga. Terus data matkulnya dapat dari mana? Dapat dari sini. Kita nggak usah harus tahu dia semester berapa enggak di sini. Jadi kan di awal tadi ada menu semester sih, Mas. Terus misalnya kita milih semester 3. Terus waktu lanjut ke menu konversi itu kita udah sediain daftar mata kuliah yang ditempuh di semester 3 itu apa aja, kayak gitu. Oh. Tapi gini ya, aku timbangan. Aku juga baru kepikiran pas apa ya, Mas? Ini bisa di-mute dulu ya. Biar nggak double. Aku kepikiran ketika mungkin aku mau menjalankan media. Karena apa? Karena untuk mahasiswa sendiri itu nggak selamanya dia apa ya Pak? Nggak selamanya dia menempuh mata kuliah sesuai yang dipaketkan. Ada aja mahasiswa yang dia ngambil mata kuliah yang di luar paket. Misalkan dia ngambil mata kuliah di semester lain, di semester 4, misalkan dia mau membalap kalian. Nah, kalau kayak gitu kondisinya gimana untuk kelompok 1? Aku Nah, baru kepikiran itu. Iya, makanya izin jawab ya, Mas. Makanya tadi kita ada dua fitur di dalam record. Jadi yang pertama itu arsip, yang kedua itu konversi. Jadi buat yang konversi itu bisa lagi kalau misalnya mereka pengen mata kuliah yang dikonversi itu yang ditempuh di semester itu. Tapi untuk arsip ini mereka itu nanti tetap ke record, tapi kalau misalnya mereka pingin konversinya itu di semester selanjutnya, jadi mereka bisa buka itu di semester selanjutnya, baru di semester selanjutnya. Wah, kalau kayak gitu agak sulit sih menurut soalnya si mahasiswa itu dia harus ngupdate semester saat ini dong. Kan dia kan awalnya sudah menginputkan data prestasinya nih. Misalkan ada di row 1, row 2, dan sebagainya ya. Nah, terus dia harus update profile untuk semester yang dia tempuh sekarang. Menurutku kayaknya kurang efektif sih kalau caranya seperti itu. Dan itu mungkin belum menjawab pertanyaanku. Karena maksud pertanyaan itu kayak gini. Misal nih, kayak aku coba untuk nempuh mata kuliah yang ada di semester 7 misalnya. Aku semester 5 nih, misalkan kayak gitu. Nah, terus di sini kan semester yang aku tempuh sekarang ketika aku menuliskan data ini, data yang ada di tabel mahasiswa, sebentar ya guys ya. Bentar. Nah, itu kan dia harus menginputkan data semester sekarang, terus dia harus menginputkan data mata kuliah yang terdaftar oleh mahasiswa itu, atau konsepnya mirip kayak MMP. Kalian tahu kan MMP sistemnya kayak gimana? Sistemnya itu kayak enrollment, atau sistem apa ya? Enrollment berarti ya kayak dia pendaftaran gitu ya anggapannya ya. Nah, jadi kalau menurutku mending tapi nggak tahu ya, mungkin kalian bisa revisi terkait masukanku. Mending untuk mata kuliah kalian sebutkan aja deh semua mata kuliah yang ada di Universitas Jember, di Fasilkom apa saja dah. Nah, nanti si siapa kalau bilang si mahasiswa prestasi ini, si tabelnya ini dia bakal koneksi ke sini. Bentar. Ini memang gini ya. Bentar ya guys ya. Ini masuk ke matkul ID ya. Jadi dia misalkan mau minta matkul apa. Ya, one to many. Nah, misalkan aku semester 3, tapi aku minta konversi nilai untuk mata kuliah semester 6
karena aku sudah, apa ya kalau bilang ya, karena aku sudah dapat prestasi dan aku sudah menempuh bukan sudah sih, sedang menempuh matkul semester 6 itu. Nah, otomatis daripada kalian harus capek-capek inputkan semester, ya udah teman-teman tinggal pasang aja misalkan nanti mahasiswanya ngisikan formnya itu dia sekarang semester berapa. Nah, terus matkul yang dia mau dikonversi apa. Nah, nanti tinggal dicek aja tuh. Tinggal dicek di misalkan di database-nya kampus. Karena di database kampus itu dia juga ada daftar-daftar mahasiswa A ini dia menempuh matkul apa saja. Tinggal dia ngecek di database satunya. Ya memang apa ya agak kurang efektif ya. Memang kalau kalian nggak dapat akses datanya ya mau gimana lagi gitu. Cuma bisa aja sih kayak misalkan magang ini ya. Kalau misalkan di MBKM itu ada privilege. Kalau semisal dengan ikut magang maka kita juga bisa konversi KKN misalkan. Nah KKN itu kan aku belum nempuh. Sedangkan KKN itu ada di semester 6 kan ya. Nah itu kalian bebas dah mau kayak gimana untuk manajemennya. Atau kalau kalian mau ini, mau agak, bukan agak nyantai sih ya, tetap ribet ya. Teman-teman bisa kasih di sini semester integer. Nah, misalkan kayak gini. Nanti di formnya itu teman-teman kan nginputin data mahasiswanya gitu ya, login terus nanti beberapa data mahasiswanya kan bakal ke input gitu ya, bakal masuk mahasiswa ID misalkan, terus dia dapat prestasi region ID 1, nggak tahu ID 1 nanti isinya apa. Nah terus matkul ID-nya itu misalnya teman-teman mau mengkonversi nilai matkul yang berada di semester atas dan teman-teman belum nempuh, ya udah urusan semester tuh nggak usah teman-teman pikirin karena semester itu include sama data mata kuliah. Jadi anggapannya si admin tuh anggapannya tahu lah. Oh dia minta konversi KKN. KKN tuh dia semester berapa sih? Ya udah tinggal dilihat aja di tabel mata kuliah ini. Oh dia itu semester 6. Ya udahlah, berarti nanti pas dia semester 6 itu datanya bakal ini fasilkom prestasinya itu dia bakal ke anu sendirilah, ke konversi sendiri. Seperti itu. Ini bukan poin ya, ini indeks. Nah, juga ini guys. Itu kan berarti teman-teman harus enggak usah. Sorry aku overthinking. Overthinking database-nya. Soalnya untuk yang kelompok 2 ini dia harusnya punya koneksi sama database utama. Database utamanya Fasilkom yang sudah ada. Ini mas, sementara aku bikin kayak gini dulu aja. Indeksnya ini diisi A, B, C, D, E. Dan ini nullable ya. Karena tadi sesuai yang di teman-teman share screen itu ada yang nggak ada indeksnya. Terus is accepted seperti tadi. Kalau misalkan sudah disetujui berarti nanti dapat dapat jaminan kalau matkul yang walaupun dia belum tempuh dan berada di semester atas dia bakal dapat indeks sesuai dengan prestasi region yang dia miliki seperti ini. Itu. Kira-kira gimana? Lebih enak atau ada masukan lagi? Kalau misalnya pakai yang sarannya Mas Yoga barusan, berarti misalnya di menu record itu kita udah milih sekarang semester 3, tapi pas lanjut ke konversi itu semua mata kuliah yang bisa ditempuh di Fasilkom itu ada semua gitu ya? Kalau sesuai dengan apa yang aku tangkap dari brainstorming kalian, itu cuma kalian bisa tanyakan lagi ke stakeholder-nya. Kami punya saran seperti ini gitu. Jadi tetap aja semester misalkan dia semester berapa, sebenarnya kamu nyimpen data semester aja sekarang itu nggak terlalu penting juga. Nggak terlalu penting. Itu. Tapi kalau kalian mau kasih anggapannya ya kasih notifikasi atau bukan notifikasi sih, kalau kasih fitur tambahan buat ngasih info kalau misalkan oh dia semester 6 nih ke admin, terus diingat nih oh iya admin dulu mahasiswa yang di sini dulu semester 3 dia minta KKN di semester 6 itu dikonversi dan sekarang dia sudah berada di semester 6. Nah kalau kayak gitu ya
teman-teman ya bisa bikin fitur notifikasi, cuma itu kan sulit banget gitu. Kalau aku bilang sulit banget, dan Google Form itu kayak ya apa ya, kalau web form itu gampang guys, aku bisa bantu banyak, cuma yang Google Form ini kayak ada beberapa batasan lah gitu. Nah, terus kelemahan tadi yang kamu bilang mahasiswa harus inputkan semester, itu kan kalau misalkan ya, dia sekarang sudah semester 4 nih, dan dia saat ini juga belum nempuh tuh materi KKN di semester 6. Nah, berarti kan mahasiswa harus setiap dia ganti semester harus membuka aplikasinya dong. Iya nggak? Harus buka aplikasinya, harus update profile, ganti semester doang. Kan ya itu anggapannya mending sekali input ya sudah lepas aplikasi sudah gitu. Biarkan admin yang mengurus sisanya gitu. Gimana? Iya Mas, baru kepikiran juga sih kalau misalnya bakal berdampak kayak gitu. Iya. Awalnya kita itu, buat kayak kalau misalnya, sekarang masih semester 3, terus mata Iya. kuliah yang mau dikonversi di semester 4 gitu kan. Heeh. Makanya kita ada yang arsip tadi, kayak diarsipkan dulu, terus nanti waktu semester 4 baru diajukan buat konversi tanpa mengganti semesternya gitu loh Mas. Jadi, dari tim percepatan prestasi itu kayak tahu kalau misalnya, oh mereka menjuarai lomba ini di semester 3, tapi diajukannya, mungkin mungkin Oh. terlambat dari deadline semester 3 itu, Mas. Kan kita tadi ada kayak batasan waktunya 2 minggu sebelum, UAS. Kalau misalnya selebih itu hangus gitu kan, Mas. Tapi kalau misalnya nanti di menu konversi dia itu, milih semester 4, tapi dia menjuarai lomba di semester 3 waktu yang di menu record itu awal dia nginput lombanya, kayak biar biar gimana ya, Mas, biar tim dosen yang ngeverifikasi tuh tahu gitu loh, Mas, kayak, sekarang ini dia dulu itu pernah menjuarai lomba di semester 3, baru sekarang konversinya di mata kuliah semester 4 kayak gitu. Tapi Nah, kalau misalnya akhirnya dibuat kayak di bagian konversi itu semua mata kuliah langsung ada, berarti yang menu arsip yang kita buat di awal itu nggak kepake gitu ya, Mas? arsip tetap ada. Arsip itu anggapannya ya cuma nyimpan data aja gitu. Karena dihilangkan nggak apa-apa. Jadi nanti anggapannya ya admin ya harus rajin-rajin lah buka arsip lah gitu anggapannya. Boleh-boleh aja. Oh ya berarti di sini aku kelupaan. Berarti di sini aku bikin status dokumennya ya. Status dokumennya itu 6. Iya, Mas. Sorry guys, kelupaan. Ini archive atau conversion. Pakai bahasa Indonesia bebas terserah. Nah, terus tadi terkait kamu bilang bahwa oh biar si admin tahu nih dia menjuarai misalkan dia minta konversi nilai di semester 4. Sedangkan dia sekarang di semester 3 dan dia menjuarai lombanya di saat semester 3. Ya boleh-boleh aja kamu tambahin kolom semester. Berarti anggapannya si admin bakal lihat oh prestasi ini didapatkan oleh mahasiswa dengan ID berapa pada saat semester berapa. Boleh-boleh aja kayak gini. Cuma kan tadi kan aku bilangnya apa perkondisiannya tuh tadi itu. Jadi untuk kalian tuh apa ya kondisi inputan datanya tuh kayak banyak banget gitu loh yang harus ditanyakan ke stakeholder-nya karena bisnis flow-nya tuh kompleks banget. Dan aku kaget kalian kok bisa dapat project sekompleks ini tuh ya kaget. Dulu angkatanku malah cuma bikin bebas aplikasinya mau aplikasi e-commerce boleh, aplikasi apapun boleh, terserah. Pokok jadi. Nah, kalian sekarang harus anggapannya mengerjakan proyek dosen, proyek fakultas. Itu kan complicated banget itu jadinya. Itu ya cuma inilah dari tadi yang aku bisa sampaikan. Jadi tetap mata kuliahnya ya diinputkan semua aja, ditampilkan semua aja. Jadi nanti si mahasiswa itu nggak usah capek-capek inputkan data lagi. Nah, kalau tadi kan kamu bilangnya kalau misalkan aku mau konversi konversi matkul semester 4 pada saat aku semester 4 nih. Sedangkan aku anggapannya sudah juara lombanya di semester 3. Nah, itu kan kalian harus inputkan data lagi mahasiswanya, kan capek. Gitu. Jadi mahasiswanya kalau bisa ya sekali input terus si adminnya tuh sudah bisa kelihatan gitu loh. Gitu. Sama aja sih. Ya untuk sementara aku bisa desainkannya ini seperti ini.
untuk tampilannya, ERD-nya. Kira-kira dari kelompok 2 ada yang mau disampaikan lagi? Ada mau ditanyakan terkait ERD? Aduh, kebablas. Mas mau tanya ya, kalau misalnya kondisinya di awal itu kita pengennya kayak yang ke arsip itu ya udah tetap mahasiswa nggak usah ngerubah. Tapi nanti waktu misalnya kita pindah semester, terus mau konversi itu kayak mereka tinggal ngisi mata kuliah yang konversikan lagi gitu Mas, tapi tanpa mengubah apa yang di awal di-record. Jadi cuma udah diverifikasi lombanya, terus tinggal dilanjutkan aja walaupun semesternya pindah kayak gitu Mas. Apa kalau kayak gitu tetap rumit ya Mas? Nah, itu tadi kan itu rumit banget tuh kayak gitu. Berarti anggapannya kalian harus nyiapin tampilan. Kalau misalkan kalian milih menu arsip gitu ya, berarti formnya, kalau dulu kan aku sempat bikin contohnya kayak gini ya. Tapi ini yang versi salah, sorry guys. Ini diabaikan. Maksudnya kalau kayak gitu berarti teman-teman harus beberapa field itu harus dihilangkan supaya datanya itu nullable awalnya. Kalau misalkan teman-teman milih arsip. Kalau konsepnya seperti itu berarti ada kolom-kolom yang sifatnya nullable. Ya kalau teman-teman kuat untuk membuat fitur bisa awalnya kosong terus besoknya dia harus merubah lagi di semester berikutnya ya terserah. Kalau aku sih males. Kalau aku sih gitu. Bukan bila sistemnya jelek atau enggak, cuma kalau aku sendiri yang develop aku males. Mending ya udah di siapa kalau bilang si si mahasiswa itu menginputkan sekali aja. Misalkan aku juara di semester 3 dan mau konversi nilai untuk mata kuliah semester 6, tetapi aku mau tuh misalkan ya. Ya udah, berarti kan itu nanti bakal masuk ke masuk ke data adminnya juga kan. Nanti adminnya tinggal lihat, ini yang diarsip apaan ini? Oh, ini ada yang diarsip nih, dia mahasiswanya ini juara di semester sekarang, tapi dia minta konversi di ini, minta konversi di matkul di semester atas gitu. Ya udah. Kalau kayak gitu berarti sistemnya kalian kalau aku tangkap ya, berarti anggapannya sistem arsip itu tugasnya sebagai notifikasi ke admin bahwa ada data mahasiswa yang belum dikonversi. Betul apa enggak? Kalau misalkan sudah dikonversi, maka ya sudah, statusnya ya sudah dikonversi gitu aja. Apakah betul seperti itu atau gimana? Jadi hanya intinya Iya cuma Mas, buat sekarang kayak gitu. Nah, kalau aku boleh kasih saran nih biar kalian juga cepat, kalian kasih kondisi aja di menu arsip. Jadi data yang masuk ke menu arsip itu adalah data yang statusnya archive. Jadi apa ya? Nggak semua data prestasinya itu bakal masuk ke archive semua. Pokok tampilkan data mahasiswa prestasi dengan statusnya archive, terus is accepted-nya itu pending. Nah, kalau dia status is accepted-nya itu antara valid sama sukses, maka hilangkan dari menu arsip itu. Ya enggak? Lebih enak gimana jadinya? Jadi anggapannya nanti si admin tuh bakal berkurang data yang di archive. Jadi pekerjaannya sudah mulai perlahan-lahan mulai ringan gitu loh. Yang awalnya ada 100 data nih di archive. Terus pas dicek di data pertama misalkan ya, oh data arsip ini layak untuk dikonversi. Ya udah nanti di ACC. Nah, terus nanti karena dia datanya sudah di ACC, maka otomatis di query-nya itu dia merubah kolom is accepted sama status. Nanti datanya itu bakal berkurang di dalam tabel di menu arsip yang awalnya 100 jadi 99. Gimana kalau kayak gitu? Lebih enak apa enggak? Jadi anggapannya nanti arsip yang di menu kalian itu lebih fokusnya tuh untuk ngasih tahu aja kira-kira ada berapa sih anak-anak yang belum aku konversi datanya gitu. Gimana? Kayaknya lebih enak gitu sih Mas, tapi mungkin nanti kita diskusiin lagi Mas sama yang bagian programming juga. Ya, kalau itu gampang guys, itu teman-teman tinggal bikin query where kan selesai, where is accepted sama dengan pending, where and status sama dengan archive. Udah, nanti kan di query-nya bakal milihkan data yang ini, data mahasiswa prestasi yang diarsipkan.
Nanti kalau semisal siapa ya kalau bilang, misalkan si mahasiswanya tuh langsung mau minta konversi saat itu juga misalkan karena dia sedang menempuh mata kuliah itu dan juga berada di semester yang sama. Ya udah berarti tinggal pas kalian insert ya tinggal pinter-pinterlah mengatur query-nya. Sebenarnya itu kan cuma di query saja. Di bahasa pemrograman kalian tinggal cuma tinggal memanggil function yang menyimpan query dengan kondisi tertentu dipanggil ke dalam WinForm-nya selesai. Itu aja, nggak usah pakai if else lagi. Gitu. Nanti urusan database besok ya Jumat depan ya. Itu sementara. Jadi yang depannya arsip itu cuma buat peringatan lah buat si admin bahwa ada berapa mahasiswa nih yang belum aku konversikan nih. Kalau misalkan dia sudah fail, dia hapus saja dari dari arsip karena dia harus input ulang datanya, jangan cuma ngerubah. Inputan aja enggak apa-apa. Atau kalau misalkan dia suruh update ya terserah. Bebas gitu. Itu besok kita akan coba untuk memprediksi kondisi-kondisinya itu di Jumat depan. Ya semoga teman-teman semangat lah. Tapi santai aja untuk Jumat depan, kelasnya tak mundurin aja jam 7:30 ya. Biar teman-teman ya sampai jam 7 masih mau merem-merem atau terserah lah. Jam 7:30 paling kelar. Jam berapa kalian mata kuliah selanjutnya, praktikum setelah praktikum BPO? Jam 9.50 ya? Masih lama Mas, jam 1. Oh. Ya wis. Jangan lupa ini ya. Jangan lupa tapi nggak tahu ya boleh makan apa enggak ya. Maksudku kalau misalkan aku kelamaan karena memang benar-benar penting ya. Itu kalian mau minum, mau makan cemilan enggak apa-apa asal enggak boleh kotorin kelas lah. Bebas. Jadi kalian nggak sampai kelaparan. Dan juga nanti kabarin kalau misalkan aku kebablas pas waktunya kalian Jumatan, kan enggak lucu. Jadi kabarin aja. Itu untuk sementara untuk kelompok 2, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Masih jam 8. Aman? Mas mau tanya. Oke. Buat yang tahapan tadi, itu masuk ke tabel prestasi berarti ya, Mas? Tahapan yang gimana? Yang ini lah. Yang mana dulu nih? Yang mendaftar. Yang mana? Lolos, pemenang, Mas. Maksudnya ke mahasiswa prestasi. Ini, tabel ini. Yang Iya, ini masuk divisi ke situ, admin. Mas. Iya, masuk ke sini, betul. Ini juga pokok data mata kuliah, region, prestasi region sama prestasi itu yang isi admin. Entah siapa, data adminnya boleh bebas dari siapapun, terserah kalian. Oh ya, terkait sama penutupan aplikasi ketika misalkan nanti ada teman-teman yang ngisi datanya itu telat. Misalkan tadi kan dibatasi 2 minggu sebelum UAS kan ya, batas untuk mengisi data ya. Cara yang paling gampang dan ekstrim ya, matikan database-nya. Gitu aja. Jadi kalau misalkan nanti ada user yang menentukan datanya nggak bakal masuk. Sudah gitu aja santai. Nanti kalian nyalakan lagi buat siapa kalau bilang? Buat admin biar ngecek. Itu. Jadi dimatikan aja database-nya kalau kalian mau cara cepat, tapi kalau mau pakai cara pemrograman ya ada nanti caranya. Bebas kalian mau gimana. Kalau aku cara seperti itu. Aman? Kelompok 2? Aman, Mas. Masih aman. Oke, sip. Ini masih belum masuk ke coding-nya ya. Nanti besok aku bakal ngajarin ada 3 agenda ya hari pertama. Pertama kita bakal membahas tentang lanjutan diskusi singkat lah ya. Jadi kita hanya diskusi singkat aja. Pokok tadi yang teman-teman sudah notulen terkait pertanyaan apa lagi yang bakal ditanyakan ke stakeholder untuk besok. Jadi Jumat kita lanjutkan lagi secara singkat. Terus aku bakal ngajarin tentang Git dulu yang pertama. Lalu berikutnya aku bakal ngajarin implementasi DB ke WinForm.
udah besok kita materinya ini aja. Untuk penjelasan lebih lengkap terkait misalnya kayak tadi ada komponen file input, gimana cara simpan filenya dan sebagainya. Nah, itu nanti kita bakal bikin asistensi aja di luar jam praktikum. Nanti kalian kabarin aja mau asistensi jam berapa, kapan, kalian chat aja ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk kelasnya besok? Kocak. Jadi kelasnya dimulai jam jam setengah 7:30 ya, Mas? Ya, biar kalian nggak terlalu pagi-pagi juga. Ntar kalian ngeluh lagi. Jangan lupa bawa makanan, minuman, nggak apa-apa makan asal jangan mengotori ya. Jangan ngotorin kelas. Oh ya, BTW kelasnya boleh ngambil ini ya. Boleh minta ngambil yang di Surahman ya? Siap, Mas. Boleh ya? Boleh minta ya? Atau harus kelas di Fasilkom? Aku Kurang kemarin tahu ya, Mas. Kemarin aku lihat ada kelas praktikum lain, apa ya, PWeb kayaknya kalau nggak salah. Dia praktikumnya ngambil di Gedung Surahman. Boleh dan sekarang sudah milik Fasilkom. Oh, keren. gedung Sebelah. iya, Gedung Surahman itu emang udah milik Fasilkom ya, Mas. Tapi kayaknya itu emang di jadwal sister kita itu udah ketulis kalau misalnya praktikumnya di Gedung Surahman gitu loh, Mas. Oh, sip, Kalau nice. pindah nggak tahu. Iya, wes di Gedung Surahman aja ya. Tapi BTW AC-nya nyala nggak? Atau di Gedung Surahman panas? Ini terakhir kali aku di Gedung Surahman panas. Sekarang gimana Gedung Surahman? Dingin apa enggak? Sepengalamanku sih berfungsi cukup baik, Mas Ian, Mas. Oke, siap. Mantap. Berarti kita pakai kelas Surahman aja ya. Ngasih tahu kelasnya di kelas C berapa? Nanti aku tinggal masuk. Nanti yang namanya aku tok, soalnya Bud lagi di Blitar, belum bisa nemenin. Oke, kalau gitu untuk kelompok 1, kelompok 2 aman ya. Berarti ya, besok kita lanjutkan lagi terkait asistensi kita. Nah, karena sekarang bukan kelas yang depannya, jadi kita nggak perlu absen, nggak perlu SS. Jadi teman-teman boleh, kalau misalkan ada keperluan yang mendesak, boleh leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih, Mas. Ya, jangan lupa share ini ya, Terima share kasih, Mas. Sama-sama.